Sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan munculnya beberapa demo-demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Dan demo ini katanya terjadi karena adanya ketika itu pembahasan tentang revisi Undang-Undang TNI. Dan disinyalir adik-adik mahasiswa beserta juga komponen-komponen masyarakat banyak yang gak setuju. Karena apa? Karena mereka beranggapan artinya kita kembali lagi ke zaman Orde Baru. Karena apabila seperti yang dikatakan oleh Pak SBY ya, apabila ada TNI aktif yang duduk di jabatan sipil, TNI tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Namun untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, saya mengambil rilis dari TV Media ya, yang mungkin teman-teman pasti tahu, agar kita tidak gagal paham perihal tentang apa yang direvisi kemarin ya, tentang revisi Undang-Undang TNI. Untuk itu, jangan di-scroll, jangan di-skip. Karena ini penting buat kita semua agar kita tidak gagal paham. Sebentar sahabat-sahabatku. DPR dan pemerintah lagi ngebut membahas revisi Undang-Undang TNI nih. Kenapa sih kita harus peduli dan memang apa sih dampaknya buat warga biasa kayak kita? Presiden Prabowo mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR diprioritaskan tahun ini. Padahal sebelumnya pembahasan itu nggak masuk daftar prioritas DPR tahun 2025 ini. Nggak tanggung-tanggung, pembahasannya ditargetkan selesai 21 Maret sebelum DPR reses. Salah satu hal yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI adalah pelibatan TNI aktif yang semakin luas di jabatan-jabatan sipil, yang menurut para ahli bisa mengganggu tatanan sosial. Dalam revisi Undang-Undang TNI, tugas TNI dalam operasi militer selain perang ditambah dari yang tadinya 14 menjadi 17. Jumlah kementerian lembaga yang bisa menampung TNI aktif juga bertambah dari yang tadinya 10 menjadi 15. Kehadiran militer di lapangan dikhawatirkan membuat masyarakat sipil mundur karena mereka cenderung takut menghadapi TNI, kata peneliti. Misalnya nih, yang paling jelas itu ya, pelibatan TNI dalam PSN di Rempang Eco City itu kan berdampak kekerasan terhadap warga sipil. Kemudian di Merauke gitu ya, yang tanah rakyat dirampas, dan yang paling penting sebenarnya orang nggak sadar adalah ini memang pelan-pelan menggerus demokrasi. Pelibatan militer yang lebih luas lagi juga dikhawatirkan merusak sistem di kementerian lembaga terkait. Masyarakat sipil atau ASN ya, PNS itu kan dia sudah meniti karir dari bawah ya, jenjang karir jelas di birokrasi. Terus tiba-tiba banyak sekali TNI dideploy di sana, di BKO kan di sipil dan masuk kepada jabatan-jabatan sipil. Ini kan demoralisasi terjadi. Ya mohon maaf, mereka mungkin tahu manajemen di tentara, tapi manajemen birokrasi sipil adalah kebijakan publik kan sangat berbeda karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa militer itu jelek gitu, mereka kapabel bertempur, mereka kapabel berpikir tentang pertahanan negara ini, tetapi mereka tidak kapabel untuk berpikir dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sipil. Dan selama 25 tahun ini kalau kita akui, orang-orang sipil ini bekerja jauh lebih hebat daripada tentara gitu. Undang-Undang TNI nomor 34 yang disahkan pada 2004 lalu sudah mengatur tentang keterlibatan TNI di ranah sipil. Data dari Babinkum TNI mengungkap, pada 2023 ada 2.500 prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di Indonesia. Hussein dari Imparsial menyebut pelibatan TNI semakin terang sekali di era pemerintahan Joko Widodo, bahkan di kementerian lembaga yang tidak tercantum dalam Undang-Undang TNI. Dan itu diteruskan di era Prabowo, yang diprediksi akan semakin meluas lewat revisi Undang-Undang TNI ini.
Made, peneliti ISEAS, menduga hal ini terjadi karena pemerintahan yang sekarang tidak terlalu percaya dengan politisi dan birokrasi sipil. Apalagi presiden memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI. Hal-hal itulah yang membuat banyak pihak khawatir revisi undang-undang ini akan mengembalikan dui fungsi TNI, seperti saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan menjaga supremasi sipil. Dan revisi Undang-Undang TNI justru disebut akan membatasi kembalinya dui fungsi TNI. Kalau kamu termasuk tim yang setuju atau menentang revisi Undang-Undang TNI? Sobat-sobat, pilih mana? Apakah mendukung atau menolak? Tetapi dari kesimpulan yang kita tonton tadi, yang saya pinjam rilisnya dari BBC, ya, itu menyatakan ada 10 lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Sekarang menjadi, setelah direvisi ya, menjadi 15 ya, yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Tetapi teman-teman, saya menjadi teringat pada waktu, atau mungkin teman-teman yang kelahiran di bawah tahun 70, masih ingatkah di kala itu Kepor wajib pensiunan dari TNI? Saya menjadi teringat ya, keharusan itu kemarin itu. Karena mungkin oke lah, pada saat zaman-zaman tersebut masih ada sisa-sisa G30S, wajar. Tetapi saat ini mengenai revisi undang-undang tersebut, Pak SBY sebagai mantan presiden ke-6 memberikan ulasan atau katakanlah komentar. Sebentar kita dengar ya teman-teman. Jangan di skip, jangan di scroll. Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Demokrat, Anton Sukartono Surato, mengungkap pandangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, terkait revisi Undang-Undang TNI yang saat ini memicu polemik. Anton menyebut bahwa menurut SBY, prajurit aktif yang ingin bertugas di instansi sipil di luar ketentuan yang berlaku harus mengundurkan diri dari TNI. Sedangkan, mengenai bertambahnya jumlah institusi sipil yang dapat diisi prajurit aktif dari sebelumnya 10 dan kini menjadi 16, Anton menilai bahwa penyesuaian ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Ia menyebut, ancaman multidimensional semakin kompleks, sehingga penguatan dasar hukum sangat diperlukan. Namun, Anton menegaskan jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif tetap harus dibatasi. Kriteria jabatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan lembaga terkait, terutama yang berkaitan langsung dengan aspek pertahanan negara. Sahabat-sahabat, setelah kita melihat tampilan video tadi ya, bahwasanya Pak SBY, mantan presiden ke-6, melalui juru bicaranya menyatakan dan mengingatkan apabila ada jabatan sipil yang hendak mau diduduki oleh TNI aktif, maka TNI tersebut harus pensiun dini. Tetapi menjadi pertanyaan ya teman-teman, apa sih sebenarnya lembaga yang bisa diduduki TNI aktif tersebut setelah dilakukan revisi undang-undang yang tadinya 10 bertambah? Ayo, kita harus paham dan mengerti. Yang pertama teman-teman, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Yang ketiga, ini berurusan dengan Sekretariat Negara ya, menangani urusan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden. Yang keempat, Badan Intelijen Negara. Kelima, Badan Cyber dan Sandi Negara. Keenam, Lembaga Ketahanan Nasional. Dan ketujuh, Badan Search and Rescue SAR ya, nasional. Yang kedelapan, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Ini biasanya dari kepolisian. Sekarang TNI sudah masuk. Kesembilan, Badan Nasional Pengelolaan
perbatasan. Ini perbatasan negara mungkin teman-teman ya. Ke-10, Badan Penanggulangan Bencana. Ke-11, Badan Penanggulangan Terorisme. Ke-12, Badan Keamanan Laut. Ke-13, Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda ya, bidang tindak pidana militer. Ini bidang tindak pidana militer. Ke-14, Mahkamah Agung. Jadi itulah lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Tapi yang menjadi pertanyaan buat teman-teman, apakah teman-teman setelah mendengar tadi setuju, mendukung revisi undang-undang atau menolak? Silakan komentar dan jangan lupa share, like, subscribe agar teman-teman kita yang lain juga bisa mengetahui apa maksud tujuan revisi undang-undang TNI. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.